Dan kita lanjutkan lagi, kita sudah bersama Mas Reddy Muryanto. Ini dari Kepuh Mulyadadi, Bantul ya Mas? Iya, nah, dengan usaha Beauty Cash Cover. Wih, ini nek wong awam mesti bingung to Mas, kok apa kaca ana lampune apa nggo nyuluh kodhok apa kan. Nek kayaknya. Ini napa to Mas niki Mas niki jane? Ini Beauty Cash ini cover untuk para perias. Nggih. Untuk saat merias. Oh, biar nganu nggih, ada cahayanya. Ada cahaya jadi lebih jelas waktu diriasnya. Nah ini sudah berapa lama Mas ini untuk usahanya pembuatan? Saat ini udah berjalan 6 tahun jalan. 6 tahun berjalan, wah ini Jan luar biasa nih. Terus kalau biasanya ini dipesan dulu atau jenengan nyetok buat banyak dulu Mas? Kalau sekarang pesen dulu Pak sekarang. Oh, pesen dulu. Kalau kemarin iya, kalau kemarin memang kita stok banyak. Wah. Terus suka dukanya apa Mas ini untuk pembuatan dan pengerjaan koper make up seperti ini? Paling susah di bahan. Apa? Di bahan. Oh, di bahan. Terutama di aksesoris ini kita harus impor sendiri. Nggih. Terus selama pandemi corona kemarin kita susah untuk ngimpor barang dari Cina. Oh, ini harganya berapa toh Mas? Ini kan didelok ketok gede banget ini, nggo nglebokke bocah wis sedeng ta ini. Ini harganya ada 2 macam ukuran, ini yang kecil 1,5 juta. Oh, 1,5 yang gede besar 2,2 juta. Wow, ini loh. Niki iki sungguh madangi sak omah. Wow, ini nek lampu mati ya cocok ini ya ta. Lampu mati ini juga nggak bisa hidup, ini kan harus langsung listrik ya. Mas bisa pesan nggak misalnya lebih kecil gitu? Bisa. Bisa ya? Bisa request ukuran. Budget saya 200.000 gitu misal. Bisa digake lampu tok ora nganggo kotak. Khusus mbaknya bisa. Oke, sejauh ini sama teman-teman Dekranasda sudah disupport apa nih, sama Pemda juga sudah disupport apa? Belum lama kemarin kita difasilitasi tempat stand di Malioboro Mall, pameran di sana. Oke, jadi memang untuk apa memajang ini sudah nganu ya, sudah ada, jadi tinggal nantinya untuk pemasarannya mungkin pengen seperti apa toh Mas pemasarannya, didol nanti Mas. Terjauh pernah dibeli orang mana Mas? Paling jauh orang Palbapang. Bantul Mas. Paling jauh Papua paling jauh. Wah, hebat ya ini ya. Jadi terus dikirim ke sana. Dikirim hampir ke seluruh kabupaten di seluruh Indonesia pernah kami kirimin. Wah, jadi ini sudah nganu Mbak Vira. Sudah lintas pulau ya? Lintas pulau. Kalau mau pesen di mana? Atau ada showroomnya gitu punya showroom? Galerinya di Bambang Dipuro, tepatnya di Jalan Pasar Grogol. Kelurahan Mulyadadi, Bambang Dipuro. Di rumah? Di ruko itu Mbak. Oh, ada ruko. Instagram mungkin apa biasanya sekarang orang online ya? Dikei duit aku malah. Rasa repot-repot Mas, kartu nama. Untuk pemesanan bisa lewat Facebook Red Vinyl atau nomor WA 0857 4289 2640 dan nomor satunya lagi 081 809 070 997. Nanti untuk wajahnya Masnya penjualnya ini bisa disajikan di Facebooknya Masnya ini ya, nek iki dikerukup ngene kan sing dodol sing ngendi ngono. Kok iso didelok cetrot enten rak mboten ditutup to teng Facebook. Fotonya jenengan. Di Facebook malah nggak ada foto saya. Oh loh. Adanya foto cover semua. Oh Fotonya ini semua Mas Pur. Pun pokoknya jenengan muga-muga sukses lah Mas. Amin, alhamdulillah. Oke, kalau misalnya nyari di Instagram atau Facebook, kata kuncinya apa Pak Mas? Red Vinyl atau Beauty Cash Bantul gitu. Oh, Beauty Cash Bantul. Iya. Yuk dibuka biar kelihatan. Dibuka enggak ada orang ngerti ya. Oke, Mas Reddy terima kasih sekali, sukses untuk Mas Reddy ya. Iya, Besok-besok kayaknya pesen nih. Pesan. Buat kamu gitu loh, Pur. Saya mau pesen yang gede, Mas. Buat? Tak nggo ngingu pitik. Oke, kita
kita lanjut lagi dalam tanpa semangat ya kalau begitu ya. Semangat. Langsung berpacu dalam berlari. Wah, Pak Helmi sampai gini-gini Loh. pas dus ngono rapas nih ngono. Ayo enggak apa-apa mau ngeramelu latihan. Nggak kok, ya. masalah ya. Oke, kita lanjutkan lagi obrolan kita mengenai pengawasan. Tadi Bu Harlina sudah menyampaikan bahwa Betul. Bu Harlina siap mengawasi teman-teman KPU gitu ya. Jee. Nah, Tadi ada 4 ya Bu ya? Iya, Jee. Sampai fungsinya berapa ya. toh Bu tadi? Maksudnya apa yang Pengawasan menjadi yang kinerja selanjut- kita ya. Iya. Untuk saat ini memang kita masih mengacu kepada tugas kewenangan yang pencegahan dulu. Oke. Jee. Karena yang pencegahan ini memang di awal kita sampaikan, terus kemudian yang saat ini berlangsung adalah pengawasannya. Oke. Tapi kalau kita bicara penindakan, kalau misalnya memang dari apa yang sudah kita lakukan, baik dari sisi pencegahan, tidak ditaati atau tidak diindahkan, dan Ya. kemudian dari sisi hasil pengawasan, kemudian kita warning, juga tidak ditindaklanjuti, nah itulah nanti kita baru bicara penindakan. Dan untuk saat ini, alhamdulillah dari sisi proses, dimulai pembentukan PPDP, Ya. ini dari teman-teman KPU sendiri, dari sisi subjek kita, Ya. ini bisa menindaklanjuti apa yang menjadi masukan dari Bawaslu Kabupaten Bantul khususnya untuk himbauan-himbauan kita dulu. Sehingga dari situlah nanti kita berharap kalau pencegahan sudah kita lakukan, kemudian pengawasan juga kita sudah lakukan, Ya. maka itulah yang nanti akan kita harapkan apa yang menjadi proses tahapan coklit ini bisa berintegritas. Begitu, Mbak. Oke, baik. Oke, Nih, oke. di sini sudah ada buku kerja dari KPU. Jadi ini untuk PPK, belum kerja ya ini PPK-nya ya? Belum kerja. Belum kerja. Belum. PPS-nya belum kerja ya? Oke. Belum, tapi buku kerjanya udah ada. Udah ada panduannya. Panduannya sudah ada, artinya persiapannya sudah matang sekali dari KPU. Nah, ini yang sedang mau bekerja ya. Mulai besok pagi ya? Besok Mulai pagi. besok pagi. Nah, apa sih yang harus diketahui masyarakat? Kalau tadi disampaikan Pak Arief kan tanggal 15 mulai klik serentak. Tanggal 18 mulai coklit serentak. Selanjutnya apa lagi yang harus diketahui masyarakat? Ya, masyarakat yang perlu diketahui adalah memiliki administrasi kependudukan yang baik. Karena basis data untuk pendataan pemilih adalah KTPL. Ya. Maka ketika KTPL itu sudah didapatkan, otomatis nanti datanya akan sinkron dengan data Adminduk yang ada. Elemen-elemen datanya dan juga nanti keterangan sampai dengan disabilitasnya pun akan ada di sana. Sehingga wajib bagi warga Bantul yang ingin memiliki hak pilih, ini harus punya administrasi kependudukan yang baik. Oke. Sebab pemilihan kepala daerah ini hanya untuk warga Bantul kalau di Bantul. Iya. Orang Kulon Progo, orang kota, orang Gunung Kidul nggak bisa bisa. milih di Bantul. Ya, misal mereka mau milih harus balik dulu ke Harus menjadi penduduk Bantul. Oh, iya 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 iya. Oke. Karena serentak kan berarti dia harus balik dulu ke kampung Iya. halamannya ya. Nah, itu kalau misalnya masyarakat sudah cukup mempersiapkan KTP aja ya? KTP saja cukup. Cukup ya. Dan sekarang kayaknya nggak akan sesulit dulu ya karena sekarang masih lebih banyak mereka di rumah sepertinya. Iya. Kalau dulu kan lagi didatengin orangnya nggak ada Oh, gitu. sekarang belum pok Mas. Karena itu ya. Yang agak susah ini kan justru petugas kita tidak boleh masuk rumah. Iya, Iya. iya. Jadi petugas kita itu hanya paling banter hanya ada di teras. Kalau di rumah saya tenang Pak, sudah saya siapkan kursi di bawah pohon kelengkeng. Alhamdulillah. Berarti itu petugas nggak boleh masuk. Nggak boleh. Wah, waslu aku daftar di petugas. Terus? Saya mlebu nang omahe wong, aku arep tekan pawon. Terus? Nguyup jangan. Oh gitu. Untung aja nggak daftar. Untung sudah pada ditutup Lah di PPK iya. PPS-nya sudah nggak dibentuk lagi ya. Oke, jadi itu yang sekarang harus masyarakat lakukan ya. Jadi jangan lupa besok tanggal 15 itu ada klik serentak. Silahkan langsung kunjungi saja Lindungi hak www.hakpilihmu.kpu.go.id. pilihmu.kpu.go.id. Ini masyarakat harus tahu nih. Harus tahu, harus Iya, paham. betul. Ketika nanti ada petugas datang tuh, oh ini Iya. seperti yang di TV itu. Nah, Ya. itu dia. Instagramnya apa? Nih, kan teman-teman pasti Kita medsos punya banget nih. medsos, pokoknya KPU Bantul. Jadi Oke. KPU Bantul ini tangan nongol ya. akan nongol Iya. sejak dari Instagram, Facebook maupun Twitter. Oh, sudah komplit Iya. semuanya. Oke, Cik. baik. Ada 3 menit terakhir untuk Pak Helmi nih. Pak Helmi, ini. masyarakat sekarang harus lebih cerdas, ya kan? Karena ini pemilunya berbeda, khusus karena ada pandemi. Ya, Apa sih harapannya dengan adanya acara ini kepada masyarakat? Harus seperti apa mereka? ya, jadi kan di masa pandemi COVID ini, pilkada yang akan dilaksanakan pun juga harus memiliki komitmen untuk dapat melaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan. Iya. Nah, maka pemerintah daerah bekerja sama dengan gugus tugas, bekerja sama dengan KPU, Dinas Kesehatan pada khususnya,
bisa memberikan fasilitasi yang dibutuhkan agar ketika penyelenggaraan pemilu kada itu bisa berjalan sesuai dengan harapan. Ya. Kita tentu tidak ingin adanya klaster baru karena Iya, penyelenggaraan pilkada yang tidak taat pada protokol kesehatan. Nah, oleh karena itu bagi siapapun yang terlibat di dalam proses pilkada ini harus memiliki komitmen yang sama. Pilkada harus sukses, tapi protokol kesehatan pun juga harus terus-menerus ditaati. Kita tidak ingin suksesnya pilkada ini tercederai karena ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang tidak taat pada protokol kesehatan, sehingga dapat memberikan penilaian bahwa pilkada di Kabupaten Bantul tidak sukses, dalam arti secara kualitatif tidak sukses karena adanya penyimpangan terhadap protokol kesehatan yang sebenarnya harus ditaati bersama. Nah, oleh karena itu kepada seluruh warga masyarakat, pilkada harus sukses, tapi mari protokol kesehatan tetap harus kita kedepankan. Saya kira itu. Oke, baik. Jadi di buku ini nih sudah ada gambarnya juga bahwa kalau misalnya datang nih teman-teman PPK nih, datang nih ceritanya. Iya, jangan cuma pakai face shield tapi pakai masker juga. Jadi ternyata mereka datang ke rumah-rumah atau pas coklitnya itu tidak hanya sekedar mencocokkan data, tapi mereka juga sekaligus menjadi apa ya, role model yang benar gitu ya. Itu yang di Protokol kesehatan. Iya, betul. Itu teman-teman SDM juga disiapkan seperti itu. Iya. Baik. Iya, mau nanya lagi nggak nih, mumpung masih ada waktu beberapa menit lagi. Masih ada waktu. Masih ada ada. waktu. Bu, Bu Harlina, pelanggaran yang sampai saat ini sudah ketemu apa Bu? Kasih Ya. bocorannya dong Bu. Kalau kita bicara pelanggaran untuk tahapan yang baru saja ini kita mulai, kita memang belum menemukan pelanggaran. Karena kalau kita bicara pelanggaran itu tentunya adalah suatu proses yang itu memang menjadi temuan atau laporan masyarakat yang sudah terpenuhi 2 alat bukti. Nah, yang terjadi di Kabupaten Bantul, terutama untuk yang hasil pengawasan kita, memang masih sebatas kepada hasil pengawasan yang itu berpotensi terhadap pelanggaran dan bisa jadi kalau itu kita biarkan tidak kita lakukan himbauan maka itu bisa menjadi suatu pelanggaran. Akan tetapi dari potensi pelanggaran yang mungkin bisa muncul itu saat ini Bawaslu sudah menyampaikan suatu himbauan kepada teman-teman Bawaslu agar hal-hal yang sifatnya ini mengarah kepada potensi pelanggaran itu bisa ditindaklanjuti dengan kembali kepada apa yang menjadi regulasinya. Kayak gitu loh. Lah ya saya senengnya kalau sama Ibu Herlina itu kalau nerangkan tegas dan Jelas semangat ya. itu Iya, loh. iya, iya. Jadi masyarakat lebih paham, lebih tahu itu Betul. loh. SH beliau soalnya Lah, iya. calon penegak hukum bentar lagi jadi ini. Memang penegak hukum untuk Memang penegak pemilu. Ya, untuk khusus untuk pemilu ya. Iya. Iya. Berarti KPU ini harus bukannya ngumpet-ngumpet enggak, bukannya takut juga tapi harus kolaborasi. Betul. Saling konsultasi. Tapi kalau pidana memang kita sudah ada sentra gakumdu. Oh. Sentra gakumdu itu di dalamnya ada kejaksaan, ada kepolisian dan juga ada Bawaslu. Oke, 3 baik. institusi inilah yang nanti akan menindaklanjuti terkait dengan pelanggaran pidana pemilu pemilihan. Jadi tidak perlu takut tidak, tapi yang penting kita sebagai warga negara memang sudah harus patuh ya. Patuh dengan mentaati. Ya, aturan-aturannya. karena gitu ya. kepatuhan terhadap regulasi ini termasuk indikator dari integritas proses pemilihan. juga. Nah, itu seperti apa yang disampaikan Pak Helmi. Jadi kuantitasnya, kualitasnya tercapai apa seperti yang diinginkan yang ya. dicita-citakan. Iya, oke. Baiklah kalau begitu. Jangan lupa ya, langsung saja klik www.lindungihakpilihmu.kpu.go.id. Saya Firamaya dan juga Persegi Panjang. Mohon undur diri, kita ketemu lagi 2 minggu ke depan. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.